Assalamualaikum, selamat malam sahabat bonsai community semuanya. Pada video kali ini saya sedang bertamu ke kediamannya bonsai family, dan saya malam ini bersempena dengan Hari Raya Idul Fitri, silaturahim sekalian. Saya penasaran melihat koleksi-koleksinya bonsai family ini. Untuk sementara kita masih ambil yang satu pohon dulu ya. Ini pohon asem karena saya termasuk pecinta berat di pohon asem. Jadi saya mau tanya-tanya dulu sama beliau ini. Pohon asem ini sudah berapa tahun diprogram di pot ini, karena geraknya ini begitu ekstrim. Ini teman-teman ya. Ini bagus sekali, ini jarang kita bisa jumpa pohon yang geraknya ekstrim seperti ini. Liuknya dari kakinya, gerak dasar pertamanya ini, master batang ini ke atas terus luar biasa. Ini menurut saya cukup ekstrim. Jadi saya langsung bertanya aja sama beliau ini ya. Assalamualaikum Mas, selamat malam Mas. Waalaikumsalam Mas Ari. Ya, ini saya penasaran banget lihat pohon sampean ini. Oh, mantep, ini punya gerak batang ini cukup ekstrim. Ini sudah umur berapa tahun ini Mas? Sudah, saya mau cerita historinya dulu ya. Oke, silahkan. Jadi pohon asem ini sebetulnya ini milik sahabat kita juga, namanya Pak Dedi yang ada di Marina. Oh iya ya, iya. Dipindah tangankan ke saya dalam masa program, belum di pot. Jadi masih di dalam ember teman-teman, masih dalam ember Pak Ari. Oh, iya, jadi iya. Segini dulu, dan ini belum ada sebagian sudah dikawat, tapi yang lain masih di los. Masih tahap-tahap program awal lah ya waktu itu ya. Program awal. Nah, ini setahu saya dari beliaunya ngasih tahu ini dulunya dari biji. Dari biji. Nah, saya pun sudah prediksi ini dari biji. Karena kita tengok dari akarnya kan seperti ini kan. Perakarannya dia betul-betul ya. Akarnya. Nah, ini liukan ini dulunya terhimpit. Wah, terhimpit. Jadi secara alami ini terbentuknya liuknya ini ya. Ini secara alami. Karena di sini kita tengok tidak ada bekas kawat, betul. Bekas kawat nggak ada. Iya, betul. Bekas kawat kita temukan di sini. Iya, betul. Nah, yang saya kurang sreknya atau kurang pasnya, ini terlalu tinggi. Nah, ini terlalu tinggi. Harusnya ini sudah membentuk liukan. Nah, tapi nggak masalah. Ini karena kita dipindah tangankan ke saya. Jadi saya program ulang balik. Jadi ada beberapa cabang yang harus saya eliminir atau kita buang. Iya, betul. Seperti di sini. Ini bekas buang cabang ini ya Mas ya. Ini bekas dibuang nih teman-teman ya. Ini ya mungkin karena agak gelap. Ini bekas potongan sebesar kelingking saya. Ini setelah dipotong, ini sudah dikasih salep, kelihatannya udah mulai tumbuh balik lagi, kambiumnya udah mulai sembuh ini. Iya. Nah, dan ini yang saya pakai. Oh, ini yang mau dipakai nih ya. Karena geraknya sesuai. Jadi ini ke sini terus ini turun. Jadi nanti ini yang membuat seimbang ini. Oh ya, kalau di sini dia terlalu dekat atau bisa ditengoknya kaku, dia keraknya kurang enak ya Mas ya. Betul. Kemarin itu ini udah di los. Jadi ini bukan mentang ke samping tapi bentangnya ke atas. Jadi masuk ke sini gitu. Iya. Ini teman-teman ya, kalau dia naik ke atas dia kurang enak kalau dipaksakan, nanti geraknya ini kaku. Jadi kesannya kurang enak kalau dilihat, atau bisa dibilang biasanya sama sesama pebonsai ini biasanya flat dia dibilang. Ya, betul. Ya, flat dia kan kurang enak dilihat. Jadi kalau dipaksakan pun dia flow-nya nanti di sini nggak ada ya Mas ya. Betul sekali. Betul, nah, oke. Jadi ini kalau tidak saya eliminir ini karena kan percabangan yang lengan-lengannya kan sudah sesuai dengan batang utama. Jadi saya tinggal membentuk perantingan. Jadi ada beberapa yang saya los juga seperti ini teman-teman. Ini saya los, terus ini juga saya los. Nah, ini kan belum saya ikat ini. Ini di los, dan ini yang atas ini kalau nggak saya potong ini akan besar terus. Iya, dia akan kalah, yang lain-lain ini tidak dapat makan dia ya Mas ya. Iya, nggak dapat supply makanan dari. Oh,
Oke, ini Mas ya, yang dipotong ini tadi ya. Yang dipotong ini nunggu pembesaran yang ini ya. Iya, betul. Supaya dia Seimbang dengan cabang ya. yang ini ya Mas ya. Betul. Supaya dia ini nanti keseimbangannya dapat. Benar. Ya kan? Iya. Yang ke samping ini dia paling tidak minimal sama dengan yang ini, kalau bisa lebih besar sedikit dia lebih bagus teman-teman. Iya, betul. 11-12 ya. 11-12 itu ya. Oh, ya ini saya penasaran dengan media tanamnya ini loh Mas. Media tanamnya ini kok tanahnya hitam banget ini. Iya. Tanahnya hitam banget, bagus ini dia punya tanah. Ini saya penasaran, ini medianya pakai media apa ini Mas? Kok Ini bisa subur banget ini? Pekat ya. Kalau Pekat. kita cium bau tanahnya pun udah nggak ada. Iya, ini udah nggak ada lagi bau tanahnya ya. Ini pekat. Jadi ini kemarin itu sebelum pindah ke pot ini kan dulunya pakai ember. Dulunya kan pakai ember teman-teman ini. Jadi ember besar itu. Masa pemrograman dulu dari beliaunya yang masih pakai ember nih teman-teman. Ya, dan akarnya udah menjulur ke tanah itu. Udah keluar dari ember. Ya, saya ingat betul waktu dibawa ke sini itu susah beliau pakai motor kan. Jadi saya bongkar dari ember itu, saya buang tanah samping, saya potong, terus yang bawah juga saya potong akar, tapi yang tengah ini saya usahakan tidak sampai pecah. Jadi masih ngelompok dia. Iya, masih ada tanah yang menempel di dasar pohon itu, di bawah pohon ini, di pangkal pohon ini teman-teman ya. Di akar utama. Di akar utama. Iya, terus habis itu di pot ini yang paling bawah saya kasih pasir malang. Habis saya kasih full pasir malang, saya tabur di kastar. Di kastar yang 1710 yang untuk khusus daun. Habis itu saya kasih media tanam. Ini saya masukkan, saya ukur dengan ketinggian pot, lalu sampingnya saya kasih media tanam 1:2, satunya itu tanah, yang duanya itu sekam bakar. Sekam bakar teman-teman ya. Tapi tidak full, yang fullnya lagi atasnya saya kasih pasir malang lagi. Nah ini kan masih ada bekas-bekas pasir malang. Iya, masih ada pasir malangnya. Sekam bakar ini ada juga arang biasa ini teman-teman. Ya, ada arang juga. Nah, ini teman-teman alternatif lain ya. Kalau misalkan tidak ada sekam bakar, kita bisa pakai arang, dihancurkan, dihaluskan ya. Tapi jangan halus sekali ya. Istilahnya pecah-pecahnya itu seperti pasir malang gitu ya Mas ya. Benar sekali. Nah, dicampurkan karena dia di arang ini pun bagus, dia biasanya dipakai media orang untuk anggrek juga. Benar. Dia bisa menetralisir racun. Untuk arang-arang ini. Benar. Nah, jadi kalau misalkan di tempat sahabat semua atau teman-teman semua tidak ada sekam bakar, tidak usah pusing, nggak usah risau, karena arang ini paling gampang dicari. Ditumbuk, ditumbuk. Kita bisa pergi ke toko. Tapi bukan toko bangunan ya teman-teman ya. Ini adanya biasanya di toko-toko kelontong biasa sih ya. Di pasar-pasar ada ini yang jual arang. Kalau di tempat kami ini dijual per kilo. Dipecahkan, itu alternatif lain untuk mengganti sekam bakar. Itu cukup bagus ya memang. Tapi itu setelah full di pot ini, saya tambahkan, saya siram pakai B1. B1 ya. Ini teman-teman B1 untuk supaya apa fungsinya B1 itu Mas ya? Itu untuk mencegah pot itu pohon itu stres. Jadi dia menetralisir luka. Luka dari akar ya terutama ya, karena kan akarnya tadi kita potong. Jadi untuk menstabilkan agar menenangkan, ibaratnya seperti obat bius lah. Pohon itu tidak mengalami stres yang fatal. Stres berat yang bisa menyebabkan kematian di pohon gitu ya. Betul. Terus itu dicampur sama air ya Mas ya? Iya, dicampur sama air. Itu udah pasti. Takarannya saya pakai dua tutup. Itu satu ember yang seperti itu kira-kira berapa kilo? Itu sekitar 15 liter itu teman-teman. Tapi nggak penuh. Taruhlah 10 liter. Dua tutup itu kalau ditaksir mungkin ya sekitar 10 mili teman-teman. 10 mili itu dicampurkan dengan air 10 liter. Jadi kalau ngomong gampangnya 5 mili 5 liter.
Ya. Ya, oke teman-teman ya. Tadi udah dijelaskan kalau pengaplikasian B1. B1, nah itu takarannya 5 mili, 5 liter air, 10 mili, 10 liter air. Ya. Nah, hasilnya sudah maksimal, sudah bagus. Dan untuk selanjutnya untuk merangsangnya bagian atas memakai apa ini Mas? Saya pakai atonik 1 tetes 4 liter. Nah, atonik 1 tetes 4 liter air ya, teman-teman ya. Kalau enggak kan atonik kan ada tutup yang kecil itu. Oh iya ya. Saya kasih separuh, saya tuangkan ke 4 liter. Itu ada tutup yang safety-nya itu teman-teman. Yang pengamannya yang ditutup botolnya itu setengahnya tutup itu baru dicampurkan ke 4 liter air. Ya. Baru disemprotkan pakai sprayer teman-teman. Ya, Nah, disemprot atau dikocor tuh nggak masalah. nggak masalah ya Mas ya. Nggak masalah. Oh iya. Yang penting jangan berlebihan aja. Jangan berlebihan, betul. Karena kalau berlebihan dia pun kurang bagus kalau dosis terlalu banyak. Sama dengan juga orang minum obat bisa OD, Ya. overdosis. Bisa duk ya. Bisa koit. Bisa koit. Malah bukan hasil yang bagus, nanti kita malah tepuk jidat nanti. Ya kan, aduh, kenapa bisa hangus ya kan? Karena udah pernah kasusnya kejadian, teman saya pernah pakai overdosisnya karena dia mau subur. Ini pohon yang sudah hidup teman-teman, udah bukan baru direpotting. Sudah subur lah ya. Sudah subur. Dia karena dipikir dia itu mau Kok nggak ada efeknya, airnya kok kurang pekat gitu. mau disuburkan sama dia biar pakai banyak-banyak subur. Itu kayak manapun dia pasti ada kandungan kimianya. Jadi kita harus pengaplikasiannya harus pas, takarannya harus pas. Nggak bisa lebih-lebih dosis, terkecuali kita mungkin bikin dari semacam CPT. CPT kita bikin sendiri, kita ekstrak sendiri, nggak ada masalah. CPT dia bersifat alami, zat perangsang tumbuh. Nah, itu bisa kita bikin dari pucuk-pucuk pohon, dihaluskan, itu di blender atau disaring, disemprotkan pakai sprayer, itu pun bisa jadi CPT. Perangsang tumbuh itu boleh kita pakai banyak-banyak pun pekat, nggak ada masalah. Tapi kalau yang kimia, buatan pabrik itu mau tidak mau kita pasti harus sesuai takaran. Sesuai anjuran yang sudah dikasih anjurannya sama pembuatnya gitu ya teman-teman ya. Jadi kita nggak bisa berlebihan. Kalau berlebihan terlalu beresiko. Mending kita hindari aja. Mending dihindari aja ya. Jadi ini untuk selanjutnya kalau udah seperti ini teman-teman, ini udah subur pohon ini, tinggal memberikan pupuk tambahannya, memakai ya alternatif lain, kita menghindari kimia, memakai POC atau pupuk organik cair yang sudah saya buat di video sebelumnya. Nah, ini saya sudah coba di tanaman saya, di pohon asem juga, daunnya sehat, subur, besar-besar. Makanya saya kasih juga ke kawan kita ini, ke Mas Bonsai Family ini, supaya dipakai juga, aplikasikan ke pohon asemnya juga. Karena saya sudah membuktikan saya pakai sendiri bagus. Jadi saya sebelum saya pakai sendiri bagus, saya tidak mau ngasih ke orang. Saya sudah melakukan eksperimen pohon asem aja, semua pohon saya coba, hasilnya bagus, luar biasa. Jadi saya berani ngasih ke orang. Jadi nggak asal kita kasih ke orang, nanti udah kita kasih ke orang mati pula pohon orang, kita mati disumpah orang. Itu rencana nanti saya juga mau aplikasikan yang buatannya Mas Ari ya, selaku bonsai community ya. Iya betul. Official. Nanti setelah ini nanti di kastarnya kan udah mau habis juga ini. Sudah kemarin saya pakai di bulan Februari. Oh iya. Ya, Februari, Maret, April, Mei. Nah, Juni nanti rencana ini kan sudah mau habis Mei. Iya, iya betul. Baru mau saya aplikasikan. Jadi nanti rencananya saya kocor sesuai anjuran Mas Ari, POC-nya. Iya betul. Yang POC buatan sendiri teman-teman. Itu kemarin saya singgah di sana, jos juga hasilnya. Daunnya pekat, tebal, dan sangat subur. Ini cabang antara ruas-ruas daun itu pendek. Pendek-pendek dia udah tumbuh daun, berarti menandakan pohon itu subur banget atau sehat banget. Karena kalau dia
kan berlomba keluar untuk apa tumbuh daun, makanya kenapa pohon yang sehat itu selalu dia pasti antara ruas daun satu dengan satunya ini teman-teman itu berdekat-dekatan, dia tidak terlalu jauh, rapat ya. Rapat, dia menandakan pohon tersebut atau tanaman tersebut sehat. Ya. Oke, jadi ini kesimpulannya teman-teman ya. Untuk pohon asam ini satu bisa kita kawat ekstrim, pohon ini boleh dikawat ekstrim. Terus yang kedua, untuk yang perlu diperhatikan lagi waktu repotting kita harus ekstra hati-hati, jangan sampai pecah. Tanah yang ada di pangkal pohon itu jangan sampai pecah, usahakan masih ada yang menempel, boleh dikurangi akar, tapi jangan sampai dihabiskan. Dan yang ketiga itu perlu pemberian nutrisi dan vitamin. Nggak orang aja yang butuh vitamin, ternyata pohon pun butuh nutrisi dan vitamin. Karena ini sudah lepas dari habitatnya. Kita kalau kasih ke pot ya. Iya, pot betul. Kan perlu harus makanan cadangan, terus perawatan seperti itu. Jadi ada unsur hara yang termakan dari pohon ini, ketika habis dia akan ngambeknya ya pohon jadi layu semacam itu kalau kita nggak rawat. Berhenti pertumbuhannya yang jelas teman-teman, nanti jadi lambat pertumbuhannya yang diharapkan nanti ini nggak sampai setahun, bisa jadi lebih dari setahun baru membesar. Dia kalau sudah menua batang ini dia cenderung lebih susah. Kalau sempat udah pernah berhenti pertumbuhannya, dia kita spot lagi pakai nutrisi, pakai vitamin, dia agak lambat, agak susah. Nendangnya kurang. Dia beda kalau dengan begini, dia tidak putus nutrisinya atau vitaminnya, dia terus tumbuh, dia nggak akan menua sebelum kita potong di ujungnya. Betul. Setelah kita potong di bagian sini, misalkan dipakai sepanjang sejengkal ini, kita potong di sini, baru nanti menua. Begitu teman-teman ya. Oke, terima kasih sudah mengikuti video saya bersama Mas Bonsai Family Official. Saya berterima kasih sekali sudah diizinkan mereview pohon asem ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi sahabat pecinta bonsai semua. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya teman-teman ya. Kami semua ini ada di Batam kebetulan, jadi kami pun tinggalnya tidak begitu jauh karena masih satu pulau ya. Masih satu pulau ya. Subscribe channelnya Mas Bonsai Family Official. Biasanya tiap malam minggu beliau mengadakan live giveaway. Itu ada hadiah kecil-kecilan. Saya tadi malam dapat pot mami teman-teman, mantap. Pot mami tapi pot Cina yang original dia. Luar biasa. Mudah-mudahan ilmu yang sudah dibagikan ke kita semua ini bermanfaat bagi saya pribadi dan semua pecinta bonsai, kawan-kawan satu hobi semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Terima kasih Mas ya. Oke, mantap. Salam satu hobi. Mantap. Oke.